Hai teman-teman, bertemu lagi di online training bersertifikat dari LND Indonesia. Dan kali ini kita berada di seri kecerdasan emosi bagian keempat yang berjudul menginterpretasi emosi secara verbal dan non-verbal. Masih bersama saya, Teira Dwayne. Pada pelatihan ini saya ingin memulai bahwa kita sebagai profesional wajib mampu pandai menginterpretasikan emosi secara verbal dan nonverbal baik dari individu maupun kelompok. Tapi sebelum itu, tentunya kita harus yakin dulu bahwa komunikasi emosi kita itu sudah efektif secara praktikal. Makanya di seri keempat ini kita hari ini akan bersama-sama melatih menggunakan pembahasan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang practical skill to improve effectiveness, lalu bagaimana membaca sinyal nonverbal, kemudian mengamati kelompok, dan akhirnya akan ada tips untuk latihan-latihan kecerdasan emosional untuk pengembangan diri kita. Kita mulai ya dengan practical skills to improve effectiveness. Bahwa sadar tidak sadar, kita di tempat kerja, di lingkungan keluarga atau lingkungan sosial, terus-menerus mengirim dan menerima pesan. Begitu juga orang lain, mereka juga sama. Jadi, supaya hubungan kita dengan semua orang itu selalu efektif, berikut adalah beberapa guideline supaya pesan emosinya juga selalu efektif. Pertama ya, kirim pesan itu yang selalu konsisten, bahwa pesan verbal dan nonverbal kita selayaknya selalu selaras. Ini adalah pesan kunci dari penelitiannya Albert Mehrabian yang menghasilkan angka 55% visual, 38% vokal, dan 7% verbal. Itu cukup menjebak ya angka-angkanya. Tapi pesan intinya adalah semua elemen itu, baik yang verbal maupun yang nonverbal, harus selaras. Karena rasanya akan sulit ya memahami pesan jika seseorang itu mengatakan iya, tetapi kepalanya menggeleng. Jadi pastikan ya, ini basic dulu. Pesan yang kita kirim selalu konsisten antara verbal dan nonverbalnya. Yang kedua, ketika menyampaikan pesan, pastikan pesan itu kuat. Jika perlu, kita boleh mengulangnya. Misalnya, aku marah. Sekali lagi, aku marah karena hal A, B, C, D. Nah, seperti itu. Yang ketiga tidak kalah penting, namanya ekspresi wajah. Pastikan menyampaikan apa yang dimaksudkan. Misalnya ya, nunjukin kita itu ngedengerin mau konsen gitu ya. Mau konsen berarti kan kita ngeliat ke dia sambil agak mengernyitkan kepala. Tuh kan. Tapi kalau tidak setuju mengernyitkan kepala tapi badan kita agak arching back. Tuh ya. Beda ya. Kenapa ekspresi wajah ini penting banget kita perhatikan supaya sesuai dengan maksud ucapan kita? Karena beberapa ekspresi wajah itu bersifat universal. Misalnya ya, yang namanya happy itu secara universal kan biasanya mukanya sumringah. Nah, sedih itu, takut itu, marah itu, ketidakpastian itu, keterkejutan, atau jijik. Nah, jangan sampai ekspresi-ekspresi yang maknanya itu dicerap secara universal oleh banyak orang, kita gunakan untuk pesan-pesan yang berbeda. Hati-hati. Jadi ekspresi wajah ini penting sekali. Tapi ada yang lebih penting lagi nih, namanya kontak mata. Menurut kami di LND Indonesia, eye contact adalah keahlian body language pertama yang harus dilatih oleh semua profesional. Kenapa? Karena eye contact itu bisa menciptakan hubungan emosional, nunjukin minat. Tapi hati-hati juga ya, karena dia muatan emosionalnya cukup tinggi,
eye contact jangan terlalu intens, nanti malah dianggap mengintimidasi. Jadi latihan ya. Kemudian ada juga postur dan gerakan, bahwa pastikan menunjukkan minat dan fokus. Misalnya, jika kita mendengarkan posturnya menghadap ke dia, tegap, ada condong ke depan, dan sebagainya. Jangan lupa juga yang keenam adalah positive touch seperti jabatan tangan, tepukan di bahu, cengkraman yang terkendali untuk nunjukin kita itu ngasih sentuhan ekstra yang positif. Kemudian yang terakhir, guideline-nya adalah voice and vocal variety. Perhatikan saat teman-teman berbicara ya, termasuk kapan harus berbicara, kecepatannya harus seperti apa, volumenya, infleksi, dan nada. Hindari filler atau non-word seperti oh ya, gitu ya. Nah, sesekali tidak apa-apa, tapi kalau terlalu keseringan, teman-teman harus melatihnya menggunakan jeda. Itu adalah 7 guideline yang kalau teman-teman latih, nanti komunikasinya bisa terbantu menjadi lebih efektif. Lalu timbul kepercayaan diri untuk mulai mengamati sinyal nonverbal dari orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, mengamati sinyal nonverbal. Untuk bagian kedua ini, saya mau menggunakan beberapa contoh situasi di mana pada situasi-situasi yang nanti akan saya jabarkan, pesan utamanya adalah jangan langsung kena emosi, tapi amati dulu, baru interpretasi. Ya, kita lihat ya situasinya apa saja. Pertama nih, saat ada kombinasi beberapa sinyal nonverbal. Jadi tidak boleh menginterpretasinya tuh satu-satu. Karena yang namanya bahasa tubuh itu sifatnya adalah cluster. Jadi kita membacanya harus barengan, kombinasi berbagai sinyal. Contoh ya, lagi meeting nih, teman-teman seorang pemimpin meeting. Ada karyawan yang menyilangkan tangan di dada. Ini kan postur defensif. Kemudian menghindari kontak mata. Ini kan menunjukkan kurang setuju atau tidak tertarik. Kemudian sesekali menghela nafas. Nah, sinyal-sinyal tadi kan ada 3 ya. Tapi kalau kita memahaminya satu persatu, sulit ditarik kesimpulan. Tapi ketika ketiga halnya tersebut ada di depan mata dan kita combine-nya secara analitik di otak kita, kombinasinya itu mengindikasikan bahwa karyawan tersebut kemungkinan besar tidak setuju atau tidak nyaman dengan topik yang dibahas. Nah, ketika sudah melihat kombinasi beberapa sinyal, Anda kan peka akhirnya. Dekati dia setelah meeting. Tanyakan apakah ada yang ingin dia sampaikan. Seru ya. Yang pertama saja sudah seru bahwa bahasa tubuh itu cluster. Jadi teman-teman, kalau melihat satu isyarat saja, jangan langsung kena emosi. Lihat, apakah ada kombinasi dari isyarat-isyarat lainnya. Sekarang kita masuk ke situasi kedua. Perhatikan inkonsistensi. Misalnya ya, ada teman kita yang bilang, ya gue seneng sih sama proyek baru ini. Tapi senengnya tuh, ngomongnya tuh pakai nada yang datar. Udah gitu enggak ngelihat ke kita gitu, dan kayak gelisah gitu ya tangannya tuh. Nah, berarti kan kita sebagai pemimpin tuh harus peka. Wah, ada inkonsistensi nih antara verbal dan non-verbalnya. Ini adalah indikasi bahwa mungkin ia tidak sepenuhnya jujur dan ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Teman-teman bisa mencoba mendekatinya secara personal dan tanyakan, apakah ada masalah yang ingin ia ceritakan? Jadi mulai peka ya kita memperhatikan inkonsistensi. Petualangan berlatih ini tuh akan seru banget buat teman-teman. Kita ke yang ketiga ya. Mendengarkan dan mempercayai insting. Ini lebih seru lagi. Contoh ya, langsung ke contoh.
teman-teman lagi presentasi nih di depan tim. Walaupun nggak ada yang ngomong sih ya, tapi kayaknya ada beberapa peserta yang nggak setuju deh, atau nggak tertarik. Dari mana teman-teman bisa bilang begitu? Karena ketika masuk tuh energinya udah beda. Terus kelihatannya beberapa orang gelisah. Sebagian besar tuh kayak nggak mau eye contact sama kita saat kita ngomong. Terus sebagian bicara sendiri. Nah, sinyal-sinyalnya tuh nggak kuat semua. Cuma teman-teman tuh kayak ngerasa ada tanda itu tapi nggak bisa dijelaskan secara verbal gitu. Tapi firasat atau insting itu mengatakan ada yang salah nih. Akhirnya yang teman-teman lakukan adalah kalau udah ada feeling begitu ya langsung, oke, kayaknya boleh saya jeda dulu presentasi ini. Aku mau tanya dulu sama yang sebelah sini gimana tentang secara mendasar tentang ide yang saya sampaikan sejauh ini seperti apa. Nah, teman-teman langsung interaksi karena merasa nih ada feeling, ada insting kayaknya tuh ada yang kurang beres deh sama audiens ini. Itu juga latihannya teman-teman bakalan seru. Kemudian selanjutnya adalah mencari tanda perhatian atau tanda minat. Misalnya ya, lagi ngobrol nih sama anggota tim. Terus ngobrolnya itu juga dia tuh bagus gitu ya, sama kita tuh eye contact. Mengangguk, iya pak, betul pak. Terus posturnya juga, yes, aku mau pak melakukan itu. Kayaknya tuh tertarik banget ya sama apa yang kita sampaikan. Nah, kalau menemukan satu klaster ya, sinyal yang, wah tertarik nih anak. Jangan didiemin aja. Lanjutkan percakapan dengan cara menggali dari dia apa ide-ide yang dia punya. Kasih kesempatan dia untuk nanya atau berpendapat. Karena ini kesempatan yang sangat baik ya ketika sudah ada sedikit minat, sedikit perhatian yang ditunjukkan lewat klaster sinyal-sinyal body language-nya. Jadi peka juga di sini. Bukan hanya yang kurang oke aja, tapi yang oke juga kita langsung garap gitu. Yang kelima ya, terakhir nih, memeriksa raut bingung. Saya mau langsung ke contohnya juga. Misalnya kita mencoba nih teman-teman itu menjelaskan prosedur baru kepada tim. Terus ada salah satu anggota tim tuh yang bengong gitu ya, kayak ininya mengernyit, kemudian mukanya kayak bingung. Nah, ini pun teman-teman harus langsung peka, karena kan dari 7 anggota tim, misalnya ada aja satu tuh yang mukanya itu beda sendiri, itu kita langsung samperin, langsung respon. B, gimana ada yang kurang jelas? Jangan ragu loh, kalau mau nanya langsung tanya ya. Nah, itu tuh nanti akan dianggap apa ya, wih, Bapak menanggapi banget ya kebingungan aku dikasih kesempatan loh. Dan ini juga akhirnya memastikan semua anggota tim tuh akan memahami informasi yang disampaikan. Seru ya, 5 situasi di mana Anda itu jangan langsung kena emosi, tapi peka dan respon. Nah, dari situ tadi, beberapa catatan penting yang harus kita kelola adalah pertama, yang namanya ngebaca bahasa tubuh terutama nonverbal ini harus pakai konteks. Tidak bisa interpretasinya itu sama semua ya. Karena tidak ada penafsiran tunggal. Contoh ya, meetingnya sama anak sales. Nah, kemudian anak salesnya itu ngeliatin HP mulu. Nah, isyarat nunduk ke HP terus kayak nggak ngedengerin, kalau konteksnya anak sales, kayaknya kita nggak bisa langsung bilang bahwa dia nggak merhatiin. Karena kita tahu ya, anak sales itu selalu digangguin oleh external parties, baik klien, calon klien, yang nanya-nanya tentang penjualan. Tapi isyarat yang sama, yaitu ngeliat ke HP terus, jika meetingnya ada sama anak finance, nah ini baru beda. Staff finance semua yang memang jarang berhubungan sama orang luar kecuali supplier dan memang nature-nya itu enggak sesering itu pegang HP dibandingkan anak sales, mungkin kita interpretasinya adalah, kok kamu nggak merhatiin ya? Dalam hati boleh kita nanya kayak gitu. Ini anak nggak mengerti ini. Tapi kalau ke anak sales yang tadi itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi tidak ada penafsiran tunggal, harus lihat konteksnya.
Supaya jago, teman-teman latihan terus. Karena kepekaan juga ini harus diasah. Seperti itu ya. Berarti selesai bagian kedua, mengamati sinyal nonverbal. Nah, sekarang bagian ketiga, mengamati kelompok. Nah, karena siapapun kita yang profesional pasti suatu saat dihadapkan pada tantangan harus mampu membaca antara 10 hingga 20 bahkan 40 orang dalam satu setting. Caranya gimana ya? Saya punya beberapa best practice yang sudah saya lakukan sejauh ini. Pertama adalah yang namanya kelompok, terutama kalau yang besar ya. Begitu Anda masuk ruangan, paling tidak 1 menit ya, paling lambat itu 1 menit sebelum mulai, Anda sudah memposisikan diri Anda relatif di depan dan di tengah. Kemudian, ciptakan koneksi terlebih dahulu dengan cara scan semua orang. Sambil kontak mata ke beberapa individu yang matanya ketangkep sama kita. Sambil menyapa terlebih dahulu. Boleh juga kita manggil ya, misalnya yang dari Surabaya, mana suaranya? Tuh kan, itu ada kesempatan kita untuk melakukan scanning. Yang dari Jakarta, yang belum makan, tuh kan. Seru ya, jadi koneksi tercipta di awal, setelah itu nanti di tengah-tengah, sambil jalan jangan lupa seimbangkan fokus pada setiap bagian ruangan. Kalau teman-teman melihat bahwa ada satu sudut yang kita jarang bisa datangi ya karena situasi layout gitu. Itu jangan lupa dari jauh kita panggil. Atau kalau bisa diusahakan kita samperin sudut-sudut yang paling jauh dari kita, yang paling sedikit kita fokuskan, yaitu sudut-sudut atau sisi-sisi non-dominan kita. Penting sekali. Kemudian nanti sambil jalan pun di tengah, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi harus berbicara dan nggak bisa dipotong. Harus diselesaikan dulu pembicaraan kita, tapi kita menangkap sinyal beberapa orang seperti ada yang mau respon, ada yang pengen ngacung. Teman-teman bisa memberikan sinyal secara diam-diam kepada orang-orang tersebut agar menyimpan pertanyaannya untuk nanti. Misalnya, lagi bicara. Dan teman-teman, rumusnya adalah, Anda ngelihat sebelah sana ada yang mau ngacung. Tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Seru ya? Atau pakai gestur-gestur lain. Dengan cara disamperin kemudian bisikin. Atau Anda jeda dulu omongannya. Oke, Bapak kayaknya mau nanya. Ditunggu sebentar, aku selesaikan kalimatnya terlebih dahulu, boleh? Sip. Jadi rumusnya adalah, baru kita selesaikan. Dan juga nanti di tengah-tengah teman-teman akan menemui ya, beberapa orang yang nggak fokus, yang ngobrol terus, atau melakukan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan. Nah, ini harus diadres, gunakan teknik-teknik yang berbeda. Misalnya ada yang nggak fokus, kita bisa panggil sesekali namanya. Bapak X, gimana, masih oke? Sip ya. Terus ada yang ngobrol terus, pakai bercandaan kita bisa ya. Yang sebelah sini, kayaknya sedang ada masalah rumah tangga nih. Oke kan? Masih bisa diskusi dengan teman-teman. Semuanya ya, sip. Tapi mukanya tetap muka yang ramah. Yang melakukan tindakan tidak menyenangkan juga nanti kita address. Ups, kayaknya yang sebelah sini, teman sebelahnya kenapa dipukulin pakai pulpen ya? Oke kan, nggak ada apa-apa kan? Sip. Yang tadi dipukulin pakai pulpen baik-baik aja. Nah, lakukan secara spesifik menggunakan kekuatan persona kita, yang paling penting adalah tetap tenang dan tetap ramah ya. Dan nanti pada saat istirahat teman-teman bisa menggunakan waktu ini untuk ngobrol sama orang-orang yang tadi. Atau misalnya tadi ada yang jawabnya bagus banget, kita pengen muji tapi tidak sempat, waktu di istirahat kita bisa kasih dukungan pujian. Kemudian tadi ada yang menjawab, tapi menjawabnya tuh kurang oke, tapi kan di depan semuanya kita nggak bilang kurang oke, tapi kita bilang thank you. Pada saat istirahat kita bisa samperin. Tadi kamu harusnya pakai tambahan gesturnya ke kanan dikit. Nah, kayak gitu.
Atau ada yang mau nanya tapi tidak sempat, itu juga di waktu istirahat teman-teman bisa melakukannya. Nah, itu kalau ketemu langsung. Ya, ada beberapa situasi yang membaca sinyal kelompok atau menangani kelompok 10, 20, sampai 40 orang. Tapi gimana ya kalau kelompoknya itu di virtual? Ini juga menantang teman-teman. Tapi jangan khawatir. Nomor satu adalah jangan lupa sebelum mulai itu check in dulu. Check in ini macam-macam ya. Bisa jadi pertama tentunya menyapa, kemudian minta tiap orang untuk bicara. Kamu lagi ada di kecamatan mana misalnya. Kamu lagi feelingnya seperti apa. Kamu lagi di sebelah kamu sedang ada benda berharga apa misalnya. Macam-macam. Kalau nggak bisa ngomong langsung, paling tidak mereka respon tuh pakai reaction ya. Misalnya, yang ada di Jakarta Barat, jempolnya mana? Nanti mereka reaction semua. Yang ada di luar Jakarta, coba kasih hati. Nah, kayak gitu. Jadi itu namanya check-in. Semua orang kita ambil fokusnya dulu dari awal, supaya nanti pas mulai itu semua siap. Dan jangan lupa, begitu jalan ya, meetingnya, apapun itu sesinya, pastikan tiap orang berkontribusi. Tapi untuk minta kontribusi ini teman-teman harus hati-hati juga, yaitu apa? Cerdik ya, cerdik. Karena gini, intinya kan kita mengamati ya semua layar, semua page of screen itu kita lihat. Misalnya ada yang dari 40 itu semuanya on cam, tapi ada satu yang off cam terus. Lagi-lagi jangan langsung kena emosi, tapi kita tunggu sampai kita dapat fakta yang lengkap tentang kenapa anak ini off cam terus. Jangan langsung interpretasi menafsirkan bahwa anak ini nggak perhatian, anak ini nggak minat. Terus kita langsung ngomong misalnya, ini yang off cam terus, kalau emang nggak minat mendingan pergi aja deh. Jangan, tapi kita harus cerdik, kita tanya dulu. Mbak Eka, dari tadi off cam terus, kelihatannya ada masalah dengan koneksinya ya. Mohon jawab di chat ya Mbak Eka ya. Kasih tahu ya. Nah kayak gitu, nanti Mbak Ekanya bilang, iya Pak koneksinya oke. Gini aja Mbak Eka, diusahakan on cam, tapi nanti kalau koneksi mulai melambat, kan ada tandanya ya, boleh off cam lagi. Tapi ketika sudah membaik, nanti kalau bisa on cam terus ya, supaya teman-teman bisa lihat wajahnya. Oke Mbak Eka, tuh. Gila ya, dari beberapa contoh tadi itu kayaknya kesabaran tuh penting banget ya. Kecerdasan emosional tuh penting dan menentukan apakah Anda akan disukai dan dipercaya atau tidak oleh audiens Anda. Intinya nih ya, intinya. Berhubungan dengan kelompok itu sekali lagi membutuhkan kecerdasan emosional yang tinggi. Kenapa? Kenapa saya kasih contohnya itu kayak nyusahin kita ya sebagai speaker ya. Kita harus sabar banget karena memang kita sebagai pemimpin meeting, pemimpin kelompok atau pemimpin departemen tim apapun itu, meski mencegah terjadinya masalah, wajib. Serta wajib selalu menunjukkan rasa hormat. Dan juga selalu suportif. Nah, susah ya. Itu tuh perlu fundamental di dalam diri kita yang namanya kecerdasan emosional yang tinggi, yang kuat, yang menyeluruh, yang sabar, yang tidak interpretatif, tapi observan, analitik, tapi juga tegas. Wah, banyak kualitas yang bagus-bagus harus langsung ada di dalam diri kita dalam waktu yang bersamaan. Berat banget. Makanya kita masuk ke bagian keempat, yaitu latihan-latihan kecerdasan emosional untuk memastikan komunikasi kita itu efektif. Nah, ini ada dari saran ya dari Bradbury and Greaves 2009 dan Nadler 2011. Katanya latihan-latihannya harus mencakup beberapa item sebagai berikut. Contoh ya, ada 4 taktik ternyata teman-teman. 4 taktik pengembangan kecerdasan emosional Anda. Tentunya yang pertama, taktik untuk self-awareness, taktik untuk self-management, taktik untuk social awareness, dan taktik untuk relationship management. Kalau dilihat, per taktiknya itu ada 3 item. Nanti per itemnya akan saya
jabarkan menggunakan masing-masing satu contoh ya. Nah, sekarang kita mulai. Penjabaran menggunakan contohnya dimulai dari self-awareness yang tentang membuat jurnal ya. Seperti ini ceritanya. Yang pertama, keep a journal about your emotion. Bahwa tiap hari setelah bekerja, luangkan waktu untuk menulis jurnal tentang emosi yang dirasakan selama bekerja. Catat situasi apa aja yang memicu emosi tersebut. Tadi emosi itu mempengaruhi perilaku saya seperti apa. Dan next time, apa yang harus saya lakukan ya. Supaya nggak terjadi lagi tuh masalah yang tadi. Misalnya ya, tadi itu mau presentasi di depan BOD. Gara-gara cemas, akhirnya itu gugup sama, aduh apa ya, kayak nggak keluar dan kacau banget lah. Udah gitu slide-nya jadi berantakan. Kemudian bukti-bukti yang sifatnya dokumen kertas juga jatuh-jatuhan. Akhirnya ditulis tuh di jurnal. Ini yang ketiga kali. Ini udah jadi pola nih. Kayaknya next gue harus latihan pernapasan terus persiapan lebih matang deh. Apalagi kalau di depan BOD. Jadi ditulis di jurnal. Itu cuma contoh kecil aja. Banyak hal lain yang bisa ditulis di jurnal ya. Misalnya berantem sama temen tadi, mungkin gara-gara kita salah ngomong. Itu coba direfleksi lagi lewat tulisan di jurnal. Ini akan powerful banget dan membuat teman-teman tuh nanti lebih self-awareness-nya tuh lebih tinggi, lebih kuat. Yang kedua nih ya, jangan lupa selalu minta feedback secara aktif dari rekan kerja, dari atasan, tentang gimana sih gue selama ini kerja dan komunikasi. Terus kita dengerin, oh gue kalau ngomong suka ketus ya. Nah akhirnya, oh gitu, oke deh, kayaknya gue harus latihan mulai melembutkan suara. Ada lagi contohnya nih, misalnya ada yang bilang, si Teddy ini terlalu asertif nih kalau lagi meeting sama tim. Akhirnya, oke deh, gue nggak akan terlalu asertif lagi, tapi lebih ngedengerin, baru nyampein idenya pakai cara yang lebih lembut. Itu seru ya, kalau kita berani minta feedback terus sama banyak orang. Yang terakhir, self-awareness taktik adalah perhatikan selama ini emosi-emosi kita itu efeknya tuh kayak apa. Karena efeknya tuh biasanya efek ripple effect ya. Melebar kemana-mana. Contoh, ada seorang manajer nih, dia tuh sadar bahwa tiap kali dia habis berantem sama istrinya, terus ke kantor, itu tuh ya, tiba-tiba aja kinerja sama semangat tim itu langsung pada turun. Ternyata pas dia sadari, oh itu karena akunya cemberut. Kemudian jadi gampang marah gara-gara semalam habis berantem sama istri. Akhirnya dia berpikir, next time gue harus lebih kelola emosi dengan baik dan berusaha untuk selalu menampilkan sikap yang positif dan suportif di depan tim gue apapun yang terjadi di rumah. Seperti itu. Jadi perhatikan. Itu self-awareness tactic. Sekarang kita lihat self-management tactic. Contoh pertama adalah learn to sleep on it or to count to 10 before responding. Contoh ya. Satu orang karyawan ini sadar bahwa dia itu impulsif. Kalau ada apa-apa tuh langsung respon. Entah misalnya dapat email yang mengesalkan, dia langsung respon emailnya itu dengan reply yang balik marah gitu. Akhirnya lah makin tereskalasi ya konfliknya. Nah, melihat pola itu, akhirnya sekarang dia mencoba untuk selalu menenangkan diri dan berpikir jernih sebelum memberikan jawaban. Dia pengen semua jawaban dia mulai sekarang adalah profesional. Jadi, kalau ada marah sama siapapun, memang sih dia langsung kayak mau respon gitu ya di email ya. Tapi sebelum pencet send, dia hitung dulu sampai 10. Ntar dulu, ini udah bener belum ya? Terus tanya sama orang sebelah. Tolong dong baca dong. Kalau gue jawabnya kayak gini, masalahnya makin runyam nggak ya? Makin runyam ya? Oke deh. Akhirnya dia edit. Jadi lebih profesional. Atau, kalau ada apa-apa, dia nggak mau respon dulu. Dia diem dulu, terus pulang ke rumah, kemudian ya udah dilupain dulu aja. Istilahnya tuh sleep on it ya.
Baru besoknya pas bangun pagi dia akan cek ya keadaan emosinya seperti apa tentang hal tersebut. Apakah sudah reda atau masih tinggi atau cukup sedang. Nah dari situ dia bisa mengelola semuanya dengan lebih baik. Itu self management yang keren banget ya. Ada juga yang kedua self management yang keren adalah pas kita ngelihat ada orang yang sabar nih, tenang, empati banget orangnya tuh ya. Kita tuh seneng gitu ngeliat dia tuh ya. Coba kita ngobrol. Lu kok bisa sih tenang gitu? Gimana sih caranya? Kemarin kan lu dimarahin bapak. Tapi lu kayak nyantai gitu, sama kayak kalem sampai bapak tuh ke lu tuh akhirnya nggak marah lagi ya. Gila lu. Masa lu disayang ya? Lu tuh responnya keren banget lah. Tolong dong, bantu dong. Gue itu ya, kalau gue tuh kayak susah deh. Gue gampang marah. Lu ngapain aja sih latihannya? Nah itu tuh penting ya nanya sama orang-orang yang menurut Anda tuh sudah ada di level expert sebagai emotion. Secara emosi. Expert secara emosi. Yang ketiga ya, dalam hal self-management itu ada yang disebut dengan kendalikan self-talk Anda. Contoh ya, seorang karyawan seringkali nggak percaya diri nih. Dalam dirinya tuh selalu bilang, kayaknya gue nggak oke deh. Nah, ini tuh self-talk yang kurang baik. Akhirnya dia pelan-pelan belajar untuk selalu ngomong ke dirinya, oke, aku punya kemampuannya, aku punya pengalamannya, tapi aku tetap harus belajar. Tapi aku pasti bisa. Yang penting aku nyoba. Nah, dia mulai sering ngomong kayak gitu dalam diri sendiri. Walaupun sih sebenarnya ya nggak ngaruh-ngaruh amat, tapi buat sebagian orang tuh cocok untuk menenangkan hatinya. Sehingga akhirnya lebih berani untuk mencoba melakukan kesalahan. Dan sekarang kita masuk ke social awareness tactic. Yang pertama adalah kalau mau datang ke social gathering, entah party atau konferensi, rencanakan dulu. Apalagi kalau Anda tuh introvert. Misalnya ya, gue nih introvert deh. Wah, nanti ada acara kantor lagi. Nah, salah satu perencanaannya adalah siapa aja sih yang datang? Nanti ngomongin apa aja ya? Oke, nanti tuh pada mau ngobrolin soal target penjualan sama ide-ide. Aduh, ntar gue ngomong apa ya? Nah, ini tuh boleh dilatih sebelum datang ke sana. Kelola apa aja kira-kira yang kita bisa kontribusi. Lebih baik lagi dilatih di depan kaca. Akhirnya nanti pas datang itu kita merasa lebih percaya diri. Kalau dilatih terus nanti di semua situasi sosial kita akan lebih percaya diri juga. Kedua ya, di social awareness topic. Apa taktik? Usahakan kalau udah kenal orang tuh greet by name. Contoh, ada manajer nih keren banget. Dia tuh selalu berusaha nginget nama semua anggota timnya dan nyapa mereka pakai nama tiap kali bertemu. Dan karena orang yang humoris, nama lengkap yang disebutin. Ini kan keren banget. Akhirnya ini tuh nunjukin dia tuh peduli dan menghargai setiap orang sebagai individu. Jadi pas ketemu orang tuh, wih, Unggul Hermanto, baik lu. Morning. Yulia Safitri, oke. Nah, semua anggota timnya akhirnya ngerasa, si bapak tahu nama lengkap gue. Gila, manggil dari ruangannya, bercanda pakai nama lengkap. Wah, berarti gue istimewa ya di mata dia. Gitu. Yang ketiga nih, social awareness tactic adalah coba praktekin selalu observe sama address body language yang ditunjukin sama orang lain di depan kita. Ada satu contoh karyawan yang keren banget. Tiap hari dia selalu observe, ngeliatin teman-temannya. Dia nyaman gak ya? Dia tertarik gak ya? Apakah dia gak setuju sama kata-kata gue barusan? Dia observe. Pada saat gak setuju, bahasa tubuhnya seperti apa? Pada saat nyaman, bahasa tubuhnya seperti apa? Pada saat tertarik, bahasa tubuhnya seperti apa? Akhirnya dia bisa belajar mengendalikan bahasanya tubuhnya sendiri supaya sesuai dengan pesan yang ingin dia sampaikan. Keren ya? Social awareness taktik yang terakhir. Dan sekarang relationship management yang pertama.
Coba deh teman-teman selalu berusaha menghandle conversation yang sulit. Jangan yang gampang-gampang terus. Misalnya ya, pemimpin ini hebat banget. Dia tuh sama anak buahnya nggak hanya ngobrol biasa, tapi bagi anak buah yang kelihatan sulit dihadapi, dia tertantang. Bahkan dia samperin, dia ajak ngobrol, tapi caranya pakai empati. Misalnya ada yang lagi ngeyel atau yang kinerjanya lagi turun, dia datengin, dia tanya, akhir-akhir ini kinerja kamu gimana? Gitu ya. Kalau aku lihat agak turun. Kenapa sih? Coba dong ceritain. Nah, dia berani loh karena menghadapi conversation yang seperti ini kan nanti bisa jadi jawaban si karyawan ini, anggota timnya itu nanti bisa muncul tuh masalah-masalah yang akhirnya harus dihadapi bersama. Berarti kan dia menyediakan diri untuk mau tuh ngatasin secara bersama-sama sama si karyawan bermasalah ini. Jadi jangan takut untuk mencoba menghadapi atau melakukan difficult conversation sama orang-orang yang bermasalah. Kemudian latihan juga di relationship management ini ya, mulai sekarang coba latihan untuk mengakui perasaan orang lain. Misalnya, ke teman ya, karena kan relationship juga sama temennya. Ada yang lagi sedih, coba kita datengin. Gue lihat tuh lagi murung, kenapa sih? Oh, pantesan. Ya iyalah, lagi banyak masalah gitu mah. Gue juga kalau jadi lu pasti gue sedih juga sih. Gimana? Kalau mau curhat-curhat ke gue nggak apa-apa loh. Tuh ya, keren banget ya. Acknowledge other people's feeling, udah gitu nawarin dukungan. Dan yang terakhir, apabila semua latihan tadi Anda lakukan ya, mulai sekarang, mulai besok, bertahap satu hari satu, lama-lama akan tumbuh yang namanya trust dari lingkungan sekitar kita. Ada satu contoh nih, seorang manajer, dia itu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi anggota timnya, terutama nunjukin integritas dan kejujuran. Salah satunya adalah kalau janji dia selalu ingat, dia tepati. Kalau komunikasi dia itu transparan. Kalau ada anggota timnya yang perform dengan well, dia langsung kasih penghargaan di depan umum. Semuanya dia bangun pelan-pelan. Akhirnya lama-lama kepercayaan dan rasa saling menghormati di dalam timnya tercipta berkat dirinya. Keren ya? Jadi 9 latihan tadi itu adalah saran dari para ahli untuk kita lakukan setiap hari secara bertahap sehingga nanti Anda setelah gape ya dengan diri sendiri ini, dengan 9 latihan tadi. Jangan lupa, biasanya ya, kalau udah jago, lama-lama Anda akan dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan dan melatih orang lain. Karena biasanya kalau sudah jago, kayak yang tadi tuh, yang nanya sama orang yang menurut kita udah oke, udah sabar, udah tenang, udah empati ya. Orang pun melihat ke kita kayak gitu. Nanti akan datang orang-orang kepada teman-teman yang melihat teman-teman itu udah jago banget secara emosi, mereka akan bertanya. Jadi gimana sih caranya sabar? Jadi gimana sih? Lu kok kayak jarang marah gitu ya sekarang? Kayak tenang banget. Nah, jika diminta untuk melatih orang-orang tertentu, jangan lupa teman-teman sarankan dia untuk ngisi assessment dulu. Kalau teman-teman mau, assessmentnya tuh ada di saya ya. Nanti kan kalau teman-teman ikut pelatihan ini sampai selesai, terus dapat sertifikat, teman-teman kan berhak untuk mentoring online gratis bersama saya seumur hidup ya. Nah, pada saat online mentoring nanti coba tanya ke saya ya, assessmentnya seperti apa. Nah, minta orang itu untuk isi assessment, kemudian nanti teman-teman analisis, dari situ teman-teman bisa meng-coach area mana yang harus dikembangkan oleh orang tersebut. Biasanya teman-teman nanti harus menyarankan taktik-taktik yang tadi saya sarankan juga ke teman-teman. Seru kan? Maka selesai sudah pembahasan kita di seri kecerdasan emosi keempat ini yang berjudul menginterpretasi emosi secara verbal dan nonverbal. Sebagai penutup, saya mau bilang, jangan sepelekan komunikasi verbal dan nonverbal. Latih kecerdasan emosional agar komunikasi Anda selalu efektif.
Dan sekarang waktunya teman-teman untuk mengisi online test dengan cara scan QR yang ada di layar atau tulis di address bar di browsernya teman-teman www.bit.ly/huruf besar semua LDI-SKE04. Kalau sudah diisi nanti akan terkirim email otomatis yang menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan sertifikat yang bentuknya seperti ini. Kita lihat ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian setelah dapat sertifikat, teman-teman akan berhak mendapatkan online mentoring secara gratis bersama saya sesering mungkin sampai selamanya. Saya Tera Duen dari LND Indonesia mengucapkan terima kasih telah mengikuti seri kecerdasan emosi yang keempat.